warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wafiatul Hadi dengan NIM 200177080 dari Prodi Sastra Indonesia NK Universitas Negeri Padang, dalam mata kuliah Dialektologi dari dosen pengampu Dr. Siti Ainim Luisti, SPD NU. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang pertumbuhan dan perkembangan dialektologi. Konsep tumbuh di Kamus Besar Bahasa Indonesia Auli DKK pada tahun 2005 pada halaman 1220 adalah timbul atau hidup dan bertambah besar atau sempurna tentang benih tanaman, bagian tubuh seperti rambut, gigi, dan sebagainya. Pertumbuhan bermakna hal tumbuh, berkembang, kemajuan. Pertumbuhan dialek adalah timbul atau munculnya suatu dialek dan bertambah besar atau sempurna yang mengarah pada kemajuan. Pertumbuhan di suatu dialek disebabkan oleh faktor non-kebahasaan dan kebahasaan. Faktor non-kebahasaan seperti keadaan alam antara lain daerah yang terpencil mempengaruhi ruang gerak penduduk setempat untuk dapat berkomunikasi dengan dunia luar sehingga mobilitasnya cenderung rendah. Selain keadaan alam, batas alam seperti batas politik, ekonomi, dan cara hidup tercermin dalam dialek yang bersangkutan. Timbulnya dialek disebabkan oleh adanya hubungan dan keunggulan bahasa-bahasa yang terbawa oleh para penuturnya ketika terjadi perpindahan penduduk, penyerbuan atau penjajahan suatu daerah atau bangsa, seperti pertumbuhan bahasa Jawa di Lampung yang melahirkan bahasa Jawa dialek Lampung yang berbeda dengan bahasa Jawa Solo Jogja akibat perpindahan penduduk atau transmigrasi. Faktor kebahasaan yang menyebabkan pertumbuhan suatu dialek adalah peranan dialek atau bahasa yang bertetangga. Dalam proses terjadinya dialek atau bahasa yang bertetangga ini sangat menentukan karena masuknya anasir, kosakata, struktur, dan cara pengucapan atau pelafalan. Anasir, kosakata, struktur, dan pelafalan dialek atau bahasa tetangga berinteraksi dengan dialek atau bahasa daerah tertentu, sehingga pertemuan antara dua dialek atau bahasa yang bertetangga memunculkan dialek atau bahasa yang baru atau berbeda, seperti bahasa Jawa di Ketanggungan setelah di antara dialek tersebut diangkat menjadi bahasa baku, peranan bahasa baku tidak dilupakan. Lanjut, yaitu bagian B, perkembangan dialek. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan konsep berkembang adalah menjadi besar. Adapun perkembangan adalah ihwal berkembang atau perihal menjadi banyak. Perkembangan dialek dimaksudkan adalah perluasan wilayah dan jumlah pemakai dialek. Perkembangan dialek dapat dikelompokkan menjadi dua arah, yaitu perkembangan membaik dan perkembangan memburuk. Perkembangan membaik itu tampak apabila suatu dialek mengalami perluasan wilayah, pakai, dan jumlah penuturnya bertambah, dan dinobatkan menjadi dialek baku. Kedua jenis perkembangan itu dipengaruhi oleh faktor luar bahasa. Faktor-faktor luar bahasa sangat menentukan perkembangan dialek, misalnya dalam hal meningkatkan dan menobatkan menjadi dialek baku dan bahasa yang bersangkutan. Sama halnya dengan perkembangan membaik, perkembangan memburuk juga disebabkan oleh berbagai faktor yang pada umumnya berupa faktor luar bahasa. Faktor-faktor tersebut sebagai berikut. Yang pertama yaitu faktor masuknya unsur-unsur bahasa lain. Masuknya unsur-unsur bahasa nasional ke bahasa daerah, dan masuknya bahasa nasional dan bahasa baku bahasa daerah ke dalam dialek. Masukan atau susupan itu dapat terjadi melalui berbagai saluran, baik resmi maupun tidak resmi, seperti sekolah atau lembaga pendidikan dan saluran kebudayaan. Yang pertama adalah sekolah atau lembaga pendidikan. Di kota-kota ada kecenderungan untuk menjadikan bahasa Indonesia atau BI sebagai bahasa pengantar di kelas pada sekolah dasar. Ironisnya, anak-anak sekolah dasar merasa asing ketika mengikuti pelajaran bahasa daerah. Ketika mereka diminta menjawab pertanyaan-pertanyaan bahasa daerah, sebagian kecil yang dapat menjawab karena sebagian besar leksikon dalam bahasa daerah itu asing bagi mereka. Yang kedua yaitu saluran budaya. Susupan melalui saluran budaya terjadi antara lain oleh adanya surat kabar, televisi, radio, buku, majalah, dan film ataupun smartphone sekarang ya. Surat kabar merupakan media cetak yang dapat
dengan cepat memberikan pengaruh terhadap budaya karena informasinya yang mutakhir yang dapat dibaca oleh masyarakat. Perubahan atau peristiwa ataupun segera dapat diperoleh oleh pembaca. Sementara itu, media elektronik seperti televisi dan radio merupakan sarana informasi yang dapat dengan cepat terutama berpengaruh terhadap perubahan budaya. Dengan demikian, tidak mustahil jika masyarakat cenderung mudah beradaptasi dengan budaya baru karena setiap hari mereka menikmati sajian yang menarik mulai berita sampai hiburan. Mereka tidak sempat lagi membaca atau mendengarkan berita atau hiburan berbahasa daerah. Bahkan, anak-anak cenderung mematikan atau memindahkan gelombang televisi atau radio dan smartphone jika ada siaran berbahasa daerah. Fenomena ini yang turut menyebabkan perkembangan buruk suatu dialek khususnya pada bahasa daerah pada umumnya. Kita masuk kepada faktor yang kedua, yaitu faktor sosial. Pada umumnya, mereka meninggalkan kampung halaman untuk mencari ilmu atau bekerja, seperti pedagang, buruh, pegawai daerah, dan sebagainya. Setiap hari mereka datang ke kota dan sorenya mereka kembali ke kampung halaman bagi pekerja yang mobilitas sirkulasi. Sementara, para mahasiswa dari kampung itu merasa malu ketika menggunakan dialek daerahnya. Mereka cenderung menggunakan bahasa yang dianggapnya berprestasi dalam pergaulan sehari-hari. Kebiasaan itu kemudian diikuti oleh kelompoknya dan masyarakat di lingkungannya karena mereka dipandang sebagai orang yang berpengalaman. Dengan demikian, tingkat mobilitas suatu masyarakat cenderung tinggi sehingga bahasa yang dituturkan juga turut berpengaruh oleh bahasa daerah lain dan atau bahasa nasional, bahkan bahasa asing. Fenomena tersebut merupakan faktor yang mempengaruhi perkembangan yang memburuk suatu dialek tertentu. Di sisi lain, hal itu dapat menjadi faktor penyebab perkembangan membaik suatu dialek yang mempengaruhi karena jumlah penuturnya bertambah dan wilayah pakainya juga meluas. Perkembangan dialek membaik itu juga terjadi jika penutur suatu dialek itu loyal atau posisi dialeknya kuat terhadap dialeknya sehingga dapat mempengaruhi penutur dialek lain. Sehingga perkembangan memburuk terjadi jika penutur suatu dialek itu tidak loyal, posisi dialek lemah sehingga dapat dipengaruhi penutur dialek lain. Baiklah, sekian dari penyampaian saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.